Ya, shalom dan selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat berhari Minggu ya. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Ya, Ibu yakin semua sudah dalam keadaan baik dan siap untuk beribadah kepada Tuhan ya. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senang bersekutu dengan Tuhan, senang memuji Tuhan ya. Ibu akan ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah sekolah minggu ini dengan memuji Tuhan dari terbit matahari. Semua yang ada di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ayo, tutup mata, lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan kami semua Bapa, sehingga kami boleh dilayakkan berada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon serta bersyukur. Amin. Ya adik-adik, di awal Ibu katakan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus
senantiasa rindu untuk bersekutu, gemar untuk memuji Tuhan. Dan selain itu, kita pun harus senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, Tuhan yang sudah menyertai kita hingga saat ini, Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Ayo, kembali kita akan menaikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Adik-adik tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ya, Ibu yakin kalian semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Ya, kembali Ibu akan mengajak kalian bangkit berdiri. Sebelum firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya.
firman Tuhan. Kembali Ibu akan mengajak kalian bersatu di dalam doa. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga mohon berkati setiap kami sehingga kami boleh menyimak, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman yang kami peroleh di pagi hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati, pikiran kami dan kehidupan kami, sehingga hidup kami pun boleh berbuah-buah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat pohon anggur? Ya, Ibu yakin ada yang sudah pernah melihat ataupun belum pernah melihat pohon anggur. Tapi bagaimana sekarang warna buah anggur? Ya, apa saja yang kalian ketahui warna buah anggur? Ya, betul. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau. Nah, ayo, siapa di antara kalian yang sudah pernah makan buah anggur? Ya, Ibu yakin semuanya sudah pernah merasakan menikmati buah anggur, ya. Bagaimana rasanya? Ya, betul. Ada yang asam, ada yang manis, ya. Mana yang kalian suka? Ya, tentu yang rasanya manis, ya, sangat enak, ya, kalau manis. Hari ini pun firman Tuhan akan berbicara tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ayo, mari kita simak firman Tuhan pagi hari ini dengan baik, ya. Kalian duduk manis sehingga firman dapat kita nikmati bersama. Komik Alkitab Anak. Yesus pokok anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Ayat hafalan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5.
Ya adik-adik, dari firman yang tadi kita telah lihat berbicara tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu apa sih? Pokok anggur adalah bagian batang yang utama dari pohon anggur. Ya, di dalam firman-Nya di Yohanes ke-15 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Ya, Yesus meminta kita semua agar dalam diri kita selalu ada Yesus, ya, dan menerima Yesus dengan sepenuh hati kita, ya. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan kita pun harus hidup menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita pun mau taat kepada firman Tuhan, ya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, menuruti firman Tuhan, kita semua akan bertumbuh menjadi buah-buah, ya. Nah, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan dinamakan buah-buah roh, ya. Ayo, ada berapa buah-buah roh yang ada di dalam Alkitab? Ya, betul. Ada 9 buah-buah roh, ya. Ayo, yang sudah bisa menulis, kalian persiapkan alat tulis kalian catat dan hafalkan di rumah, ya. 9 buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih, ya, ditulis. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Ya, sukacita yang kedua. Yang ketiga, damai sejahtera, ya. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan, ya, dan yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan, dan yang terakhir yang kesembilan, penguasaan diri atau pengendalian diri, ya. Ibu harap kalian bisa mencatatnya dan menghafalkannya di rumah, ya. Sekali lagi, ya, 9 buah roh. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri atau pengendalian diri, ya. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah, tentunya buah yang baik, yang manis, bukan yang asam, ya. Sehingga kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menyukakan hati Tuhan, ya. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, ya. Persembahan seperti biasa dapat kalian titipkan kepada orang tua kalian maupun dapat kalian persembahkan melalui beberapa cara seperti tayangan berikut ini. Ya, adik-adik, mari kita akan iringi persembahan kita dengan kita memujikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Sungai
kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang menyukakan hati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, saat ini pun kami membawa persembahan karena Tuhan sudah begitu banyak memberkati kami, mengasihi kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini dapat menjadi ungkapan syukur kami, ungkapan sukacita kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami pun boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Terus Tuhan berkati setiap kami, untuk kami terus dapat menjadi orang-orang, anak-anak yang berbuah lebat, berbuah dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, marilah pagi hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup sejalan dengan Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan, dan selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Teruslah semangat bersekutu di dalam Tuhan, teruslah semangat memuji Tuhan, dan jadilah anak-anak Tuhan yang berbuah manis. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.